Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 7, we will explain about assessing listening skill. And before we will introduce ourselves, my name is Naili Fuadah. I'm as moderator and second presenter. And then Wahidatul Lutfiah Haini as first and the last presenter. And then Maftuhatul Khairiyah Melinia as third presenter. And the last Chilia Aisyah as the fourth presenter. Okay, we start discussion today. I will explain about macro and micro skills in teaching listening skills. Perbedaan antara makro dan mikro skills. Keterampilan mikro itu lebih memperhatikan potongan kecil bahasa dan lebih banyak ke proses bottom up-nya, sedangkan macro skills itu fokus pada elemen yang lebih besar yang melibatkan pendekatan top down. Di sini Brown sudah meringkas beberapa daftar kecakapan mikro dan makro. Menurut Brown, keterampilan makro itu mengacu kepada keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan tingkat wacana organisasi atau discourse level of organization. Spoken discourse atau wacana lisan yang baik adalah yang memiliki kohesif atau keserasian hubungan antar satu unsur dengan unsur yang lain. Dengan adanya kohesi ini, dalam sebuah discourse menjadikan discourse tersebut itu mudah dipahami. Dan kecakapan yang kedua itu bisa mengenali fungsi komunikatif ucapan berdasarkan situasi, peserta, dan tujuan. Yang ketiga, infer situation, participant goals using real world knowledge. Bisa menyimpulkan situasi, peserta, tujuan menggunakan pengetahuan dunia nyata. Dan yang selanjutnya, predict outcomes, infer links and connection between event, deduct causes and effect, and detect the relations such as main idea, supporting idea, new information, give information, generalization, and exemplification. Keterampilan yang ini tuh bisa memprediksi hasil, menyimpulkan tautan atau hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain, bisa menyimpulkan sebab dan akibat, dan bisa mendeteksi hubungan seperti gagasan utama, ide pendukung, informasi baru, informasi yang diberikan, dan generalisasi dan contohnya. Selanjutnya bisa distinguish between literal and implied meanings. Bisa membedakan antara makna literal dan makna tersirat. Makna literal itu adalah makna yang sesungguhnya, sedangkan makna tersirat itu makna yang tidak langsung disampaikan secara terbuka. Kecakapan atau keterampilan yang selanjutnya adalah use facial, body language, and other non-verbal clues to decipher meanings. Bisa menggunakan atau mendeteksi bahasa wajah, bahasa tubuh, dan petunjuk nonverbal lainnya untuk menguraikan arti sebuah kata. Yang selanjutnya adalah bisa develop and use listening strategies such as detecting keywords, guessing the meaning of word from context, appealing for help, and signaling comprehension. Bisa mengembangkan dan menggunakan strategi dalam listening, seperti mendeteksi kata kunci, menebak arti kata, dan meminta sebuah bantuan. Selanjutnya, beberapa daftar micro skill teaching listening. Yang pertama, retain language of different lines in short-term memory. Kecakapan atau keterampilan yang pertama itu bisa membedakan bunyi khas bahasa Inggris. Yang kedua bisa mengenali pola stres atau penekanan dalam
dalam sebuah kata atau kalimat. Bisa mengenali kata-kata yang dalam posisi stress atau unstressed position, bisa mengetahui struktur ritme, bisa mengetahui kontur intonasi dan perannya dalam memberi sinyal informasi. Dan selanjutnya yaitu bisa mengenali bentuk kata yang direduksi. Yang ketiga, keterampilan yang ketiga, recognize, reduce from word. Yang selanjutnya adalah distinguish word boundaries, recognize the core of word, and interpret word other pattern and their significance. Bisa membedakan batasan kata atau bisa mengenali inti kata dan bisa menafsirkan pola urutan kata dan signifikasinya. Yang selanjutnya bisa mengetahui proses pidato pada tingkat penyampaian yang berbeda. Yang selanjutnya adalah proses speech containing pause, errors, correction, and other performance variable. Bisa mengetahui proses ucapan yang mengandung jeda, bisa mendeteksi kesalahan dan bisa mengoreksi variabel kinerja yang lainnya. Yang selanjutnya, recognize grammatical words class seperti nouns, verb, and other system. Bisa mengenali kelas gramatikal seperti bisa membedakan kata benda, kata kerja, dan sistem-sistem seperti bentuk kata, kesepakatan jamak, pola aturan, dan bentuk elipsis. Yang selanjutnya bisa mendeteksi konstituen kalimat dan bisa membedakan antara konstituen mayor dan minor. Dan selanjutnya bisa mengenali makna tertentu dan dapat mengekspresikannya dalam bentuk gramatikal yang berbeda. Nah, untuk mengetahui keterampilan-keterampilan makro dan mikro skill itu bisa dilakukan beberapa aktivitas penilaian, assessing activity. Dan selanjutnya akan dibahas mengenai aktivitas penilaian untuk bisa mengetahui keterampilan listening skills. Akan dibahas oleh presenter selanjutnya. Okay, the second is the objectives of listening assessment. In here, I will explain about intensive listening. Intensive listening is type of design assessment task with comprehending of surface structure elements such as phonemes, words, intonation, and grammatical category. Jadi, di intensive listening ini merupakan tugas untuk penilaian dalam listening skill yang bertujuan untuk memahami struktur bahasa yang paling mendasar, seperti fonem, kata-kata, intonasi, dan juga grammar. Kemudian, dalam intensive listening ada 2 poin, yaitu yang pertama, recognizing phonological and morphological elements, dan yang kedua ada paraphrase recognition. Okay, the first one we will listen about recognizing phonological and morphological elements. In here, there are phonemic pair consonant. Jadi dalam intensive listening ini, dalam poin recognizing phonological and morphological elements, yaitu mengenali elemen fonologi dan juga morfologi. Di sini ada poin phonemic pair konsonan, yaitu pasangan fonemik konsonan, merupakan berupa kata yang sama tapi makna yang berbeda. Contohnya seperti dalam PPT sudah ada text taker mendengar he's from California. Kemudian si test taker membacanya she's from California.
Jadi dalam penyebutan kata she's dan his itu biasanya mereka kurang teliti karena itu hampir mirip suaranya, his dan she's. Kemudian yang poin kedua adalah phonemic pair vowels atau pasangan fonemik dalam huruf vokal, yaitu penggunaan bunyi huruf vokal a, i, u, e, o. Jadi saat test taker mendengarnya dalam audio itu yang benar itu is he living, tapi bisa jadi test taker membacanya she, he, living. Jadi dalam penyebutan living dan laughing itu biasanya kurang jelas sehingga mereka salah dalam mengartikan kata tersebut karena itu kan huruf vokal ya, living i dan juga living e, seperti itu. Kemudian selain fonologi ada juga morfologi, yaitu morphological pair at ending. Jadi pasangan morfologi yang berakhiran ed. Jadi saat tes mendengarkan kata atau kalimat yang merupakan past tense merupakan salah satu kesulitan atau tantangan dalam listening skill karena biasanya imbuhan ed itu tidak terlalu terdengar saat kita mendengarkan sebuah audio. Seperti contoh dalam PPT, dalam audio itu menyebutkan I missed you very much, tapi bisa jadi si test taker mendengarnya I miss you very much. Jadi test taker itu kadang nggak mendengar bahwa si kalimat itu merupakan past tense. Jadi yang sebenarnya miss, mereka mendengarnya miss, seperti itu. Kemudian ada stress pattern in cannot atau pola penekanan pada kata cannot. Seperti contoh dalam PPT, my girlfriend cannot go to the party. Bisa jadi test taker membacanya my girlfriend can go to the party. Jadi si test taker tidak tahu bahwa itu sebenarnya cannot, tapi dia membacanya can. Terus selanjutnya ada one word stimulus atau stimulus satu kata. Seperti dalam contoh di PPT, di audio itu kata yang diucapkan itu fin, tapi bisa jadi si test taker akan membacanya menjadi win. Itu mereka tidak sengaja ya, karena itu dua kalimatnya itu kan kayak hampir sejenis, jadi mereka itu langsung mendapatkan stimulus, padahal itu yang benar fin, tapi mereka menangkapnya itu win, padahal itu adalah dua kata yang berbeda. Kemudian pada poin paraphrase recognition, di sini ada dua jenis, yaitu sentence paraphrase dan juga dialogue paraphrase. Yang pertama sentence paraphrase, yaitu pengungkapan ide yang sama dalam kalimat yang berbeda, di mana audionya itu berbentuk satu kalimat saja. Seperti dalam contoh di PPT, itu audionya menyebutkan, hello, my name is Keiko, I come from Japan. Kemudian si test taker akan mengungkapkan ide yang sama dalam kalimat yang berbeda menjadi Keiko is Japanese, di mana kedua kalimat itu sama-sama mengungkapkan bahwa Keiko berasal dari Jepang. Jadi si test taker itu akan mengungkapkan informasi yang sama sesuai dengan kalimat yang didengarkan dalam bentuk atau pola yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu dialogue paraphrase atau paraphrase dialog.
sebenarnya sama dengan sentence paraphrase, tapi dialog paraphrase ini bentuknya bukan satu kalimat tapi dialog dua orang atau lebih. Seperti dalam contoh, itu ada dua orang yang sedang berdialog, yaitu George dan Maria. Pada dialog tersebut, kita bisa mendapat informasi bahwa George is Canadian. Kemudian test taker akan mengungkapkan ide yang sama dari dialog tersebut dalam bentuk kalimat yang berbeda, menjadi George comes from Canada, di mana kedua kalimat itu atau informasi itu sama-sama mengungkapkan bahwa George adalah orang yang berasal dari Kanada. Seperti itu. Okay, then I will explain about responsive listening. Understanding of pragmatic contact, we can design this objective by using responsive listening to a relatively short stretch of language in order to make an equally short response. Example of responsive listening are appropriate response to a question and open-ended response to a question. Jadi, penilaian listening yang responsif memungkinkan siswa untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang berasal dari apa yang mereka dengar. Ini dalam banyak hal merupakan cara praktis untuk menilai pemahaman dasar individu tentang percakapan. Responsive listening menuntut siswa untuk mendengarkan rentang bahasa yang relatif singkat, contohnya a greeting, question, comment, comprehension check, dan lain sebagainya, untuk membuat tanggapan yang sama singkatnya. Dalam responsive listening, diharapkan siswa dapat merespon dengan tepat apa yang telah didengarkan. Dalam hal ini, test taker diharapkan dapat menguasai WH question agar dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Contohnya, ketika test taker mendengar pertanyaan menggunakan kata why, maka test taker akan menjawab pertanyaan dengan memberi alasan, biasanya ditandai dengan kata karena. To listen responsively, listen with the intent of understanding instead of replying. Use responsive listening to improve ability, including get information, identify problems, and then resolving conflict, improve communication accuracy, solve the problem, and motivates the speaker. Dalam presentasi ini, kita akan membahas dua contoh penggunaan responsive listening, yaitu open-ended response to a question and then the suitable response to a question. The first is open-ended response to a question. Digunakan dalam responsive listening itu melibatkan siswa mendengarkan pertanyaan dan memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks pertanyaan. Jawabannya bisa melalui written or spoken. Example, test takers here. How much time did you take to do your homework? The test taker write or speak jawaban dari mereka. The last is suitable response to a question. Suitable response to a question biasanya menggunakan jawaban pilihan ganda yang dipilih siswa untuk menyelesaikan pertanyaan. Example, listeners here, what country is Stephen from? And then student picks I, Thailand, B, Cambodia, C,
Philippines, and the Laos. Oke, that's all for me. Selanjutnya saya serahkan ke presentator selanjutnya. Saya akan menyampaikan materi tentang selective listening. Determinings of auditory input. The type of this part is selective listening. We can designing assessment tasks by using selective listening. It means processing stages of discourse such a short monologue for several minutes in order to scan for certain information. Selective listening is a listening technique that filters and summarizes to achieve comprehension. Mendengarkan secara selektif adalah teknik mendengarkan yang memfilter dan merangkum untuk mencapai pemahaman. A type of listening performance is selective listening, in which the test taker listens to a limited quantity of oral input and must discern within it some specific information. A number of techniques have been used that require selective listening. Selective listening merupakan di mana peserta tes mendengarkan input oral dalam jumlah terbatas dan harus membedakan di dalamnya beberapa informasi secara spesifik. Macam-macam selective listening. Yang pertama, listening close. Listening close, sometimes called close distinction or partial distinction, require the test taker to listen to a story, monologue, or conversation and simultaneously read the written text in which selected words of phrases have been deleted. Listening close terkadang disebut dicte close atau dicte parsial, yang mengharuskan peserta tes untuk mendengarkan cerita, monolog, atau percakapan dan sekaligus membaca teks tertulis di mana kata atau frasa yang dipilih telah dihapus. Yang selanjutnya, information transfer. The technique which orally process information must be transferred to a visual representation, such as labeling a diagram, identifying an element in a picture. Yang kedua, teknik informasi. Teknik informasi yang diproses secara oral harus ditransfer ke representasi visual, seperti memberi label pada diagram atau mengidentifikasi elemen dalam gambar. Information transfer sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, multiple picture choice selection. The preceding example illustrated the needs for test taker to focus on just the relevant information. The objective of this task is to test the proposition and proportional process of location at the bottom, on top of, around, along with larger or smaller. Yang pertama, pilihan banyak gambar dengan isyarat. Contoh pendahuluan menggambarkan perlunya peserta tes untuk fokus hanya pada informasi yang relevan. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menguji preposisi dan frase preposisional lokasi, seperti di bawah, di atas, atau di sekitar yang bersama yang lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua, single picture choice verbal multiple choice. One single photograph is presented to the test taker, who then hears 4 different statements and must choose one of the 4 to describe the photograph. Atau pilihan ganda verbal dengan isyarat gambar tunggal. Satu foto tunggal diberikan kepada peserta tes yang kemudian mendengar 4 pernyataan yang berbeda dan harus memilih salah satu dari 4 untuk mendeskripsikan foto tersebut. Yang terakhir, chart filling. Information transfer tasks may reflect greater authenticity by using chart, maps, grids, and other artifacts of daily life. Atau pengisian grafik. Tugas transfer informasi dapat mencerminkan keaslian yang lebih besar dengan menggunakan bagan, peta, atau kisi dan artefak kehidupan sehari-hari lainnya. Assessing listening activity yang selanjutnya adalah extensive listening. Extensive listening is developing the keys of global or comprehension understanding. Extensive listening adalah mengembangkan inti pemahaman global atau komprehensif. Jenis bagian
extensive listening itu dimana mendengarkan digunakan untuk mengembangkan pemahaman global tentang bahasa lisan. Dan contoh dari tugas assessing extensive listening itu adalah dictation, communication stimulus response text that divide into dialogue and multiple choice, comprehension item, and dialogue and authentic question on the text. Jadi contoh-contohnya itu bisa menggunakan tugas dikte, respons stimulus komunikatif yang dibagi menjadi dialog dan item pemahaman pilihan ganda, dialog dan pertanyaan, otentik tentang detail. Contohnya dikte, tugas dikte itu dalam sebuah dikte itu peserta tes mendengar satu bagian biasanya 50 hingga 300 kata dan diucapkan selama 3 kali. Itu merupakan contoh dari tugas dikte. That's the explanation from us. Any question or comment?